projectnya jadi apa nih Pak? Target gue adalah sebulan yang nonton minimal 100.000 satu video. Satu video 100.000. Sekarang sudah 0. 0. Nah, sekarang subscriber gue cuma 8, 3 diantaranya punya gue sendiri, dan 5 lainnya tidak ada nama lo di situ. Nanti gua ini ya. Kabar selalu baik Pak. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. baik. Orang kalau nanya sama gua, "Man, how are you?" Always good. Aduh, gimana Pak? Terus sekarang ngapain sih kerjaan? Sekarang itu semenjak, jadi gini, gua sekarang lebih ke, sebenarnya sih gua kerja sama orang, tapi ini lebih ke bisnis bareng sih jatuhnya. Karena kan kita bertiga sebenarnya awalnya, kita bertiga, terus lama-kelamaan, jadi bisa dibilang ini bisnis bareng aja, bisnis kecilan bareng sama teman gua. Oke. Jadi gue bisnis bareng. Jadi kalau misalkan lo mau tahu bisnis gue apa, sebenarnya sih bisnis gue lebih ke supply chain. Jadi gue lebih untuk ke konstruksi, pembangunan tol dan segala macam. Jadi Lu mensuplai material ya? material aja, batu. Oke. Proyeknya apa? Proyeknya sekarang gue Bangun jalanin. rumah, bangun gedung, bangun jalan. Oke, untuk sekarang ini, untuk pengalaman gue tuh sebelum-sebelumnya sih gue udah pernah kayak bangun jalan, terus pilar-pilar untuk jalan tol kayak gitu. Nah sekarang sih ini kebetulan proyek yang sekarang nih baru ini yang lagi dijalanin itu untuk pembangunan jalan tol. Lu mensuplai. Gue mensuplai batunya. Oke, terus sekarang lu masih jalan sama temen lu yang berdua, jadi bertiga sama lu itu? Kita masih berjalan, kita masih baik, kita masih masih tetap supply dia, tapi di satu kesempatan nih dalam hati gue tuh pengen coba belajar usaha sebenarnya. Gue pengen bikin bisnis gue tuh usaha sendiri lah istilahnya gitu, karena kan kalau dilihat dari background gue, gue pengusaha, nyokap gue pengusaha bisnis sendiri. Nah sekarang kenapa gue nggak coba bikin sendiri usaha gue gitu. Tapi banyak yang bilang, "Tok, lu tuh nggak bisa karena lu punya aura, lu punya image tuh lu bukan pebisnis, lu tuh pekerja gitu." Nah itu challenge buat gue tuh. Gue challenge, makanya gue selalu share. Jadi gue tuh selalu share sama Pak Wahyu apapun itu tentang bisnis, tentang finance, tentang legalitas. Gue pasti selalu tanya sama Om Wahyu. Pak Wahyu. Ya tapi soal legalitas sebenarnya ada orang yang lebih kompeten Jadi dibanding gue. sebenarnya gini nih tektoknya, finance ke dia, legalnya ke dia. Jadi dia nanya juga sebenarnya ke dia, ting gitu. Gue bisa aja ke dia, set, tapi nggak mau. Gue ke dia dulu, terus ke sini. Dari gua ke sini baru Nah, ke ke sini. Nah sekarang kita begini, baru ke situ. Jadi lu bisa nonton semuanya. Oke, jadi gue summarin nih. Lu sekarang mau coba mulai usaha sendiri dengan bidang yang sama. Betul. Oke, yaitu di bidang supplier material suatu proyek. Nggak harus proyek tol ya. Ini cuman yang sedang lu kerjakan di perusahaan lu sekarang. Benar. Tapi nanti ketika lu sudah mau bikin perusahaan sendiri, yang penting suplai material kemana aja. Termasuk kalau ada yang mau bikin rumah, hubungin Tito. Materialnya dari gue. Materialnya. Batu apapun ada nggak? Oke. Nah sekarang kan ada Sinyo di sini nih. Ada yang mau lu tanya nggak? Ya. Betul. Bro, gimana? Jadi gini Om. Jadi kan tadi seperti gue bilang awalnya adalah gue itu awalnya kerja sama orang. Oke. Gue bertiga, jadi bisa dibilang gue tuh hanya sebagai admin. Oke. Jadi 3 orang ini sebenarnya punya basic masing-masing. Yang pertama itu dia tuh lebih kayak untuk di lapangan, dia nyari proyek, dia tahu barang bagus segala macam, apapun bagus dia tahu. Yang kedua dia adalah finance, jadi semua perpajakan ke dia. Yang ketiga adalah gue ini sebagai administrasi, bagian admin, gue nyiapin semua data buat mereka berdua. Oke. Nah sekarang gue bingung terus terang, karena kalau misalnya gue nanya sama mereka kan takutnya lu mau ngapain nggak enak kan dong gitu kan. Lu pasti juga kalau misalkan lu di rumah pasti juga ngebayangin kayak gitu kan, lu pasti ngerasain kayak gue. Kalau misalnya lu kerja sama orang, lu tanya sama orangnya pasti nggak enak. Jadi lu takut dianggap berkhianat gitu. Lu mau ngapain lu? Lu kan kerja sama gua, lu nggak mau nikung gua ya gitu ya. Tapi sekarang lu ngomong di kamera, ini bakal dilihat sama banyak orang. Mungkin Kenapa sekarang lu memutuskan untuk lu come up? Karena pertama yang namanya bisnis ya, bisnis still bisnis. Ketika lu punya
apa namanya, lu punya pendirian sendiri. Oke, gue bisa nih kayaknya sendiri gitu ya. Ego sih sebenarnya, lebih ke ego. Gue kayak bisa melaksanakan ini sendiri gitu. Dan ketika gue udah ngerasa nggak cocok sama rekan kerja, kenapa gue nggak bisa bikin bisnis sendiri? Itu sih contohnya sebenarnya. Jadi ketika lu merasa kayaknya nih lingkungan lu nih udah kurang sehat gitu ya, kurang sehat. Terus mungkin sama juga kayak misalnya pekerja gitu ya. Para karyawan swasta atau siapapun itu yang bekerja, pasti ketika dia merasakan yang namanya nggak nyaman gitu ya, nggak nyaman di dunia kerjanya, di lingkungan kerjanya atau di lingkungan bisnisnya, pasti dia bakalan yang namanya kayak gue harus usaha sendiri deh. Dan tapi nanti ketika lu udah mulai usaha lu sendiri, lu udah nggak bersama mereka lagi. Ya bukan nggak bersama, nggak boleh. Jadi relation with other. Maksudnya secara perusahaan lu udah keluar dari secara manajemen. Secara manajemen harus, tapi lo harus ingat ya, siapapun itu yang akan menjadi yang sudah menjadi teman lo tetap menjadi teman lo. Oke? Siapapun itu, meskipun lo punya yang namanya masalah sama mereka di dalam bisnis, dalam suatu pekerjaan atau segala macam, friend is a friend. Oke, jadi kita harus bisa kotak-kotakin. Be professional like that. Jadi suatu saat pasti lu butuh mereka. Suatu saat pasti kita butuh orang untuk ngebantu kita. Selain kita berdoa ya sama yang di atas ya. Oke. Nah, jadi gitu dia. Makanya kenapa gue datang kalau ini Pak, gue tuh pengen tahu nih, maksudnya ketika sebelum gue memulai ini sendiri ya, karena gue belum, to be honest, gue belum move dari tempat bisnis ini sekarang. Jadi gue pengen nanya tentang finance, gue tentang legalization, tentang semuanya gitu. Gitu. Makanya gue datang ke sini dan kebetulan juga lu ada. Nah, gue pengen ngobrol semuanya, gue pengen kupas gimana sih gitu kan. Gue harus start dari mana, oke? Yang pasti yang pengen gue kasih tau adalah gue nggak punya duit sama sekali, tapi gue punya peluang. Jaringan. Gue punya jaringan, gue nggak punya duit sama sekali. Makan 2 kali sehari, oke? Jadi gue nggak punya duit sama sekali. Gue makan sehari-sekali ya. Sekali karena lu kegendutan. Maaf. Oke, Nyo. ya. Dari lu dulu deh. Dari kacamata hukum, dari kacamata legal. Mungkin ntar gua sedikit lah 1-2 patah kata buat Tito dari kacamata finance. Cuma dari kacamata hukum nih, lu tahu bidangnya dia adalah supplier bahan bangunan, material gitu kan. Dari lu apa yang harus Tito lakuin? Oke, jadi gue coba summarize tadi. Kalau dari obrolannya Tito, mungkin lu bisa gue bilang lu udah sampai titik lu pengen challenge yourself gitu ya. Benar kan? Jadi oke, ini kayaknya bisa nih gitu. Lu udah sampai di titik itulah gitu kan. Dan gue appreciate lah sama orang-orang yang pengen memulai sesuatu yang baru gitu. Nah, ini berarti kan lu kalau dilihat dari kacamata bisnis yang lu lakukan sekarang adalah lu melakukan supply material. Artinya oke, itu untuk pekerjaan konstruksi gitu. Coba kalau kita ngomong secara regulasi, sebenarnya yang di luar akhir itu kan bukan pekerjaan di luar konstruksi, sedangkan cuma supplier, artinya ada jual beli, trading, perdagangan gitu kan. Jadi pertama lu identifikasi itu dulu, itu apa sih yang mau lu kerjakan gitu. Jadi lu batasin lah skopnya. Kenapa gue bilang harus lu batasin? Karena biar nggak mencar aja gitu ya. Jadi bidang usaha lu tuh fokus. Jadi emang kalau gue mau supply, ya oke, start di supply. Oke. Kedua, lu identifikasi lagi nih, bisnis lu tuh marketnya siapa, produknya siapa. Gue bilang market itu yang pertama ya, bukan produk dulu gitu. Kenapa gue bilang market yang pertama? Karena kita harus tahu dulu nih, once kita nanti punya barang, kita udah tahu nih harus jual ke siapa. Jangan kita udah punya barang, cuma kita bingung nanti kan jualannya kemana. Oke. Dan kacamata dari sisi legal juga itu berpengaruh ya kalau lu mau jual ke perusahaan yang sudah GCG-nya bagus, lu pasti pengen bikin PT segala macam. Kalau lu masih ke supply ke orang bangun rumah, mungkin lu CV aja cukup gitu ya, makanya lu mencoba mengidentifikasi itu. Marketnya itu harus jelas karena mungkin di beberapa praktek kayak di perusahaan-perusahaan yang gede itu mungkin dia punya treatment sendiri gitu untuk kalau jatuhnya kan vendornya mereka kan. Nah, untuk vendor itu kan kadang mereka juga punya SOP sendiri tuh treatmentnya. Jadi gue pengen vendor gue yang harus begini. Nah gitu. Jadi opportunity itu yang harus lo tuju gitu kan. Nah, sorry tadi gue dengar kata GCG itu apa ya? GCG itu Good Corporate Governance. Itu artinya lu sudah melakukan tata administrasi yang baik lah dalam tata kelola perusahaan lah bahasa bakunya. Oke. Itu tata kelola perusahaan. Jadi
kalau misalnya perusahaan yang sudah GCG bagus, lu pasti akan diminta mana Legalitas akte lu misalnya. pendirian, mana NPWP, mana surat izin ini, surat izin itu gitu kan. Itu diperluin. Kalau misalnya tadi case-nya adalah lu identifikasi, oh gue masih perusahaan kecil nih, cuman ngebantuin orang bikin rumah di komplek, cuma supply pasir, mungkin lu nggak akan diminta itu sama mereka. Oke. Gitu, makanya tadi lu sarankan untuk identifikasi dulu. Sekarang gue udah tahu nih market gue. Oke, gue udah tahu market gue siapa, gue harus support ke siapa, dan gue tahu nih gue udah punya, kalau di sana tuh bilangnya quarry atau tambang. Quarry ya, gue udah punya quarry. Oke, gue punya quarry. Sekarang yang jadi masalah gue yang gue nggak pahami adalah gue udah punya barang, tapi gue tuh harus mereka tuh harus mereka bilang sama gue untuk lu siapin dulu deh PT lu segala macam. Nah itu gue harus mulai dari mana? Dari sisi kuarinya, dari kuarinya minta kayak gitu. Bukan kuarinya, tapi dari dari konstruksinya. Jadi kalau gue boleh coba potong ya, jadi lu sebenarnya sudah punya akses ke supplier lu sendiri yaitu quarry, dan juga lu sudah punya rencana untuk menjual kepada siapa. Betul. Gitu kan. Betul. Contohnya lu mau jual ke perusahaan A gitu kan. Nah, perusahaan A ini meminta legalitas ke lu. Betul. Dia berkeinginan lu adalah sebuah perusahaan badan usaha. PT lah misalnya gitu ya. Dan pertanyaan lu adalah gimana sih caranya gue bisa memenuhi requirement dari PTA ini kan? Benar. Gitu. Nah, coba Nyok, gimana? Oke, berarti market udah jelas ya. Market lo udah tahu, barang-barangnya juga udah biasa lo jalanin, barang-barang yang biasa lo jual. Nah, berarti langkah selanjutnya adalah ya lo harus, kalau dia memang meminta legalitas ya lo harus mempersiapkan legalitas itu, mulai dari akta pendirian perusahaan, NPWP, terus SK Kemenkumham dan lain-lain. Kalau gua sarankan kalau untuk memilih untuk perusahaan itu better lo PT. Nah, kenapa gue bilang PT? Karena kalau misalkan tadi yang mungkin dari Wahyu ngomong, kalau misalkan CV mungkin lu bisa kan main ke yang kecil-kecilan apa segala macam gitu bisa gitu. Cuma mungkin terbatas kalau lu pengen majuin ke customer yang lebih gede gitu. Cuma kalau lu pengennya PT, lu ajuin customer yang gede bisa, ke bawah pun kan juga bisa gitu. Jadi fleksibilitasnya lebih kejaga kan. Nah, gimana caranya dia supaya bisa membentuk sebuah PT gitu? Nah, kalau PT itu kan didirikan oleh akta notaris ya. Didirikan oleh minimal 2 orang pendiri. Nah, artinya lo sendiri ini nggak bisa nih bro. Kalau untuk sendiri untuk bikin PT, lo harus jadi tandeman. Harus 2 ya? Harus minimal 2. 2 itu harus dua-duanya orang pribadi maksudnya, atau bisa PT? Bisa badan hukum, bisa orang perorangan. Jadi bisa dua-duanya orang perorangan, dua-duanya badan hukum, atau campuran juga bisa, kombinasi antara keduanya. Oke, lalu? Nah, jadi ya itu dari situ kan lu kembangin lagi tuh. Oke, berarti kan untuk jadi PT itu gua harus punya minimal 2 orang pemegang saham, 2 orang pendiri. Lu cari lagi nih kira-kira siapa ya yang mau gua ajak rekanan, kan dari ke situ lagi tuh. Gua ambil contohnya, gua rekanan sama Pak Wahyu. Gua udah ketemu nih, gua datang ke lu nih. Cuk, datang ke kantor lu. Om, gua mau bikin PT. Ya. Berapa? Atau gimana? Gimana dulu sih? Oh, gimana dulu? Sebelum berapa? Gue pasti akan nanya dulu kan, lu pengen PT kayak gimana yang tadi kita ngobrolin gitu. Berarti lo udah dapat partner nih. Oke, udah punya partner dan lu datang ke konsultan hukum, ke lawyer itu lo harus siapin dulu tuh nama-namanya. Nah, nama-namanya harus lu siapin. Kalau sekarang itu kalau misalkan Indonesia namanya itu nggak boleh keasing-asingan nih. Wahyu Wijanarko. Ya nggak apa-apa. Wijanarko. Jadi nama lu asing-asing, nama lu Tito gitu. Nama gua keren. Nggak apa-apa, cuma maksud gua tuh bukan Asal bukan jadi nama PT gitu. Bukan kata dalam bahasa asing, misalkan misalnya PT Supermassive Black Hole misalkan gitu, PT nggak boleh. nggak bisa trading apa gitu, nggak bisa gitu. Karena itu kan words di Inggris, nah itu ada artinya gitu kalau di Inggrisin. Kalau Wahyu kan di Inggrisin juga nggak ada gitu. Ada lah. Revelation Berarti gitu. gua harus milih nama dulu. Lo harus siapin nama. Better sih kalau gue sejasa lo lebih dari 1 nama ya. Nama itu tadi yang gue bilang kalau konteksnya lo berdua, Wato. dua-duanya orang Indonesia. Ya namanya nama Indonesia, siapin 3 kata. Terus 3 kata atau 3 nama dengan
masing-masing 3 kata. Satu nama itu terdiri dari minimal 3 kata. Oh, satu nama minimal dari 3, dan gua harus ngasih lo opsi, atau Tito harus ngasih lo opsi Lebih dari 3 satu. pilihan. Lebih dari satu Lebih sih. dari yang satu penting. minimal ya. Untuk Dua lah menjaga ya. aja kalau misalkan namanya udah ada yang make gitu kan. Oh, jadi nggak ada nama PT yang unik ya di Indonesia ya? Nggak ada nama PT yang sama persis, pasti Nggak ada yang unik. Pasti harus ada unik. Jadi nggak mungkin satu PT ABC terus lu ketemu lagi PT ABC PT yang beda, nggak mungkin. Pasti secara dari sistem Kemenkumham juga pasti akan nolak gitu. Adanya BCA gitu ya, Nah bisa. bisa asal bukan ABC. Nah, Atau BCA Indonesia itu masih boleh, walaupun depannya ada sama, satu kata di depan sama, 2 kata di belakangnya beda, nggak apa-apa. nggak apa-apa, itu masih bisa, cuma mungkin akan dapat notif aja nih ada yang mirip nih gitu. Kasih tahu, oke. cuma tetap bisa lu pakai namanya. Oke, lalu habis itu Setelah itu kan berarti kita breakdown lagi untuk masalah bidang usaha dulu nih. Domisili, sorry, kita ngomongin dulu domisili. Jadi PT itu kan harus punya domisili ya. Domisili terdaftar apa? Gunanya apa ya, itu nanti macam-macam, dari izin usahanya, dari NPWP segala macam, itu kan dia berdasarkan domisili. Oke, jadi gua harus punya tempat usaha, harus punya kantor, Harus punya alamat terdaftar. alamat terdaftar. Oke. Tepatnya. Alamat terdaftar. Alamat rumah nggak boleh? Alamat rumah kalau di Jakarta itu kan dia udah terbagi ya zonasinya. Kalau lu masuk zonasi yang bukan komersil, Hah? misalkan zonanya itu zona hunian gitu, itu kan gerijek. Oh, oke. Kecuali kalau misalkan lu ngambil zona campuran, gua ambil contoh misalkan pasar minggu tuh, pasar minggu itu kan zonanya campuran. Nah, itu masih bisa dipakai. Oh, jadi gua nggak bisa mendaftarkan alamat gua misalnya di komplek Harapan Ibu misalnya, gua nggak tahu ini komplek fiktif ya. Ah, Nah, rumah gua di situ, itu kalau di database Pemda Jakarta itu adalah kawasan hunian, Iya. itu tidak bisa dijadwalkan menjadi alamat domisili perusahaan. lu bisa dapat akta dan SK sih sebetulnya gitu. Cuma untuk perizinan usahanya akan terkendala nantinya. Oh, Oke, Gitu. jadi better kalau misalnya nggak ada, gua ini cuma punya rumah, gua either sewa ruko yang memang zonasinya tepat, atau Atau sekarang kalau misalnya ya co-working space gitu, co-working space yang sekarang kan banyak atau tuh ya. virtual office gitu ya. Oh bisa ya. Bisa. Oke. Terus habis itu apa lagi? Oke, lu udah dapet nih nama lu udah siap. Tadi partner udah siap, nama udah siap, terus domisili udah siap. Nah sekarang bidang usaha. Oke, bidang usahanya kan tadi yang lu cerita, lu adalah supply material. Material itu kan bisa macam-macam ya konstruksi. Mulai dari batu, pasir, atau mungkin turunannya lagi itu. Nah itu harus jelas juga gitu. Gunanya apa? Gunanya itu adalah jangan nanti ketika itu lu masukin itu di akte, itu nanti di akte lu masukin A misalkan gitu. Ternyata yang lu lakuin adalah lu jualan barang B. Misalkan. Kan jadi nggak sesuai gitu. Jadi izin lu apa, coba lu jualan apa gitu. Jadi itu harus pastiin juga ya. Harus dipastiin. Gimana caranya gue tahu usaha yang dilakukan itu sesuai? Ada guidance, ada panduan nggak dari pemerintah? Ada, namanya itu KBLI, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia gitu. Oke. Di situ ada, ini semacam kayak coding gitu ya. Jadi ada kode-kode di KBLI. Tabel gitu ya. Lebih ke buku sih, ke buku Oh. gitu. Jadi KBLI sekian. Ini apa aja sih deskripsinya? Terus kalau lu jualan ini termasuk mana gitu. Nah, itu harus tepat tuh. Jadi jangan misalkan lu perdagangannya lu masukin aja gitu, perdagangan bahan makanan gitu misalkan. Padahal lu nggak jualan itu gitu kan. Nah, Oke. Tapi ketika gue mau atau Tito mau jualan suatu barang, itu hanya terpaku sama barang itu aja kalau gue harus sesuai dengan KBLI, atau gue bisa mendaftarkan multiple KBLI-nya. bisa banyak sih. Bisa Nah, banyak. jadi nggak harus satu. Jadi Misalnya pertama gue mau daftar material bangunan, material bangunan, kedua adalah misalkan jasa membangunnya sendiri misalnya, boleh itu digabung, jasa bangunan sendiri berarti dalam artian kontraktor. kontraktor. Berarti kita udah nggak ngomongin perdagangan, udah ngomongin jasa konstruksi. Oh, jadi nggak bisa nyebrang gitu ya? Itu bisa, cuma ya izinnya akan beda gitu nantinya. oke. Nah, karena treatmentnya beda. Kalau perdagangan lu kan dapetnya SIUP, surat izin usaha perdagangan. Kalau tadi jasa konstruksi lu dapetnya SIUJK. Oh, Nah, oke. surat izin usaha jasa konstruksi. Nah itu treatmentnya beda. Lu harus register dulu di asosiasi kontraktor. Nah, terus dapat rekomendasi, dapat sertifikasi, udah Oke. baru. Nah, Oke. jadi itu Oke, tadi jadi makanya gue bilang pentingnya harus lo detailin itu biar nanti kedepannya lo jalannya juga enak gitu kan.
Oke, itu udah teridentifikasi misalnya jenis usahanya, partnernya siapa, lokasi domisilinya siapa. Iya. Lalu apa? Itu harus submit dokumen ke lo untuk lo urus atau gimana? Tadi kita ada yang miss tadi soal masalah permodalan. Oh iya. Ya, Oke. modal itu kan kalau untuk PT itu dia adalah minimal 50 juta modal dasar. Modal dasar minimal 50 juta. Modal dasar. Jadi PT itu punya ada yang untuk permodalan PT, ada yang namanya modal dasar, modal ditempatkan dan modal di store. Jadi kalau soal kan tadi minimal 2 orang ya, 2 pihak lah ya. Soal pembagian, oh si Tito dapat sekian persen, ini dapat sekian persen, itu diatur nggak atau berdasarkan perjanjian kedua belah pihak itu secara apa di bawah tangan itu dimungkinkan? Itu kesepakatan dari para pendiri sih nanti. Gitu. Jadi kalau 100% orangnya ada 2, pembagiannya apakah 50-50 atau yang satu lebih gede, nah itu balik lagi ke si pendiri kesepakatannya seperti apa. Jadi itu mungkin pembahasannya beda ya, gitu ya. Itu ada pembahasan tersendiri sih. Gitu. Kenapa sih yang bikin beda gitu. Oke. Terus apa lagi yang harus dilakuin? Terus itu adalah proses pengaktaan. Pengaktaan. Nah, jadi tadi data-data tadi dituangkan dalam suatu anggaran dasar. Nanti anggaran dasar itu diaktakan dalam suatu akta notaris untuk memperoleh SK Menkumham sebagai pengesahan PT. Oke. Oke. Terus? Nah, tadi ketika dapat SK itu berarti lu secara badan hukum lu udah sah. Secara hukum sudah terbentuk lu PT. Artinya sudah lahir nih, kalau lu ibaratnya manusia, udah lahir nih manusianya gitu. Sudah bisa beroperasi. Jadi gue udah bisa ngajuin. Untuk ngajuin Maksudnya gue udah bisa bisnis sendiri nih sekarang. Nah, itu lo harus butuh izin usaha lagi gitu. Jadi ada 2 ya. Jadi ada legalitas perusahaan, pendirian perusahaan. Legalitas Yang sebenarnya secara hukum ini badan usaha sudah berdiri. Gitu kan? Tapi apakah dia bisa beroperasi atau belum? Itu nanti dulu. Belum. Ada izin usaha yang harus dipenuhi. Betul. Izin usaha itu di Indonesia namanya apa? Kalau izin usaha itu kan sekarang ada Dokumen apa yang sistemnya harus itu kan melalui OSS ya. Sekarang namanya online single submission. Nanti ya kita submit kita masuk ke OSS, kita submit apa segala macam. Data-data yang diminta kita masukkan, nanti akan keluar namanya NIB. NIB itu adalah nomor induk berusaha. Artinya usaha lo ini udah didaftarkan. sudah diizinkan untuk berusaha. Belum sampai situ dulu. Belum sampai. NIB itu pada dasarnya adalah TDP, artinya perusahaan itu sudah terdaftar. Apakah itu udah bisa berusaha atau belum? Nah, itu kan ada namanya izin usaha. Oke. Nah, jadi lu punya NIB tapi nggak punya izin usaha. Jadi kayak ini aja loh, kayak PT lu udah ada, usaha lu udah terdaftar, cuma lu belum bisa apa-ngapain juga sebenarnya gitu. Mungkin lu udah punya mobil tapi belum punya SIM gitu ya. Ya, kurang bisa diilustrasin gitu sih. Jadi kalau lu mau bawa mobil itu kan sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Cuma kan nggak sesuai peraturan ya. Iya. Lu nggak punya SIM tapi lu bawa mobil. Ilegal lah namanya dan itu jangan dilakukan. Nah, untuk bisa dapetin SIM ini, SIM usaha ini apa lagi yang harus dilakuin? Itu sama, itu prosesnya melalui OSS. OSS juga. Lalu nanti keluar apa produk apa yang Izin usaha namanya. izin usaha memang izin usaha tentang diizinkan Itu biasanya izin usaha. Jadi kalau misalkan konteksnya adalah perdagangan, ya berarti akan keluar surat izin usaha perdagangan. Cuma lihat lagi, itu OSS akan meminta lagi nggak? Karena kan kalau di izin usaha itu ada kayak pemenuhan komitmen atau segala macam gitu. Nah, usaha lo itu menurut OSS adalah usaha-usaha yang termasuk butuh pemenuhan teknis kayak gitu atau gimana gitu. Kalau misalkan dia nggak perlu, ya berarti langsung keluar, langsung valid, bisa langsung jalan. Kalau kayak tadi jasa konstruksi, nah dia tuh nggak bisa langsung keluar tuh. Jadi dia keluar NIB, keluar izin usaha, coba akan ada tulisannya belum berlaku efektif. Lu harus memenuhi persyaratan teknis lainnya, tadi CUJK dan segala macam. Jadi mesti teliti ngelihat dokumen yang diterbitkan oleh OSS itu. Apakah harus ada komitmen yang harus dilakukan terlebih dahulu apa enggak? Gitu. Jangan sampai kita sudah senang nih dapat NIB, udah PT berdiri, udah dapat izin usaha tapi ternyata belum efektif. Yo. Jadi tadi lu udah share soal apa yang harus dilakukan sama Tito untuk dia bisa merealisasikan cita-citanya jadi pengusaha. Jadi lu menjalankan untuk bikin PT karena lu melihat target marketnya adalah
perusahaan yang menengah ke atas lah ya, ke atas. menengah ke atas bahkan cenderung besar mungkin kalau proyeknya besar, dan Terus juga lebih fleksibel kan, bisa main yang besar bisa, main yang kecil pun bisa. ya gitu itulah keuntungannya ya jadi PT ya, Iya. bisa ke atas bisa ke bawah, Iya. maju kena mundur kena. Kan. Warkop. Oke, jadi Sinyo tadi udah jelasin soal gimana caranya bikin PT. Pertama adalah lu tentuin dulu partner lu siapa, karena lu nggak bisa sendirian buat bikin PT. Minimal harus dua pihak. Kenapa dibilang pihak? Karena nggak mesti dua-duanya orang pribadi. Bisa jadi lu sama teman lu, misalnya Tito sama gua sama-sama orang pribadi, atau Tito kerjasama dengan suatu perusahaan yang sudah berdiri sebelumnya dan menjadi partnernya Tito. Jadi salah satu adalah badan usaha, badan hukum, dan Tito orang pribadi membentuk satu badan hukum lagi. Lalu atau bisa dua-duanya adalah badan hukum. Menentukan partner, lalu juga merumuskan tentang permodalan dari calon PT yang akan dibuat oleh Tito. Berapa komposisi kepemilikan antara Tito dan partner, dan berapa modal yang akan disetor, berapa modal tadi apa? Modal dasar, modal ditempatkan, modal di store, itu harus dirumuskan. Lalu ketika itu sudah, lalu kita tinggal urus, sebenarnya agak administratif ya, mendaftar ke OSS untuk mendapatkan izin usaha, kantor pajak enggak. Ya gitu. Oke, yuk, thank you. Ntar kapan-kapan kita ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Tito, gue tahu lu pasti punya banyak pertanyaan, Banyak. terutama soal usaha lu yang sekarang. Kita ntar ngobrol lagi sama Sinyo. Thank you. Thank you, Om.